Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali bersama kami, saya Dede Mulyana dan saya Dewi Sumarno dalam acara Bacot, berbagi cerita orang Karawang, lestari budaya, lestari silat Karawang. Saksikan video ini sampai selesai sebagai salah satu wujud kecintaan kita terhadap pencak silat, dan kita menjadi bagian dari orang yang melestarikan pencak silat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Anissa. Di sini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Khalisa dan Laura, yang akan melakukan wawancara yang bertemakan Bacok atau Lestari Budaya Lestari Silat Indonesia. Di sini saya sudah bersama Bapak Firdaus selaku informan di Perguruan Panca Sukma Siliwangi. Baik Bapak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah perguruan silat sendiri atau profil perguruannya? Ya, perguruan yang ada di perguruan kami terkait dengan silat, yaitu PS Panca Sukma Siliwangi dalam hal ini adalah perguruan yang cukup lama ya usianya, karena sudah mulai berdiri sejak tahun 1958. Kemudian kita bergabung ke IPSI secara resminya yaitu tahun 1971. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kapan berdirinya, yaitu sejak tahun 1958 kita sudah mengadakan latihan di beberapa tempat, lebih khusus di daerah ibu kota Jakarta, Cianjur, di Sumatera juga. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa jumlah unit latihan dan jumlah anggota aktif di perguruan ini? Kalau secara nasional kita ada beberapa anggota ranting cabang ya, ada di termasuk Jakarta di 5 wilayah ibu kota ada, di Bekasi ada cabang, di Tangerang ada cabang, Bogor juga ada, termasuk Depok, Sukabumi. Makanya kita secara nasional itu sudah mulai berkembang ya, termasuk di luar Jawa sudah ada. Dan terkait untuk Karawang kita baru menjajaki 2 tahun belakangan, karena tahun 2019 kita mulai berdiri, keburu ada COVID, kita sempat karena kita mengawalinya di kegiatan ekstrakurikuler anak-anak sekolah di Karawang. Ketika COVID kita vakum, itu sempat sekitar 80 anggota dari siswa sekolah SMP. Karena terhalang dengan COVID, anak-anak ingin latihan, maka kita geser menjadi di luar. Jadi kita buka cabang secara resmi. Kita bikin pengurus secara de facto ya, secara administrasi di Karawang. Kita izin ke KONI, ke FC, dan kita bentuk secara struktural untuk cabang Karawang. Dan alhamdulillah udah dapat
izin dari pusat. Nah, kita 2 tahun berjalan lah, dan alhamdulillah juga yang patut kita syukuri, setelah 2 tahun berdiri kita nyoba ikut event, alhamdulillah dapat medali. Dan anggota unit latihan sementara ada terpusat di Karawang Barat, namanya lapangan bola Kali Kelapa, itu pusat latihan cabang Karawang. Dan unit latihannya bisa di Perumnas ada, di perumahan Villa bukan Usika juga ada, terus ada lagi di perumahan Karawang Teluk Jambe Barat ya, di Calung itu juga unit latihan. Cuma yang rutin di Kali Kelapa, di Perumnas, sama di Usika itu perumahan. Itu aja yang sementara, karena di Karawang ini baru. Dan sebenarnya banyak permintaan sih di beberapa sekolah di Karawang, cuma kita belum ACC karena kita sedang mendata, menginventarisir beberapa pelatih ya yang mungkin saya berdayakan di Karawang. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, contohnya apa sih Pak untuk jurus perguruan dan bela diri yang praktis dalam perguruan ini? Oh, di perguruan kita ada yang terkenal, ada istilah ilmu, bukan ilmu ya, jurus khusus, yaitu jurus pasera, ada juga kombinasi antara cimande, tapi ada jurus khusus yang kita miliki yaitu jurus pemacan. Jurus pemacan itu jurus yang diadopsi dari gerak-gerik ya macan itu sendiri atau harimau. Baik, untuk yang pertanyaan yang keempat, benarkah pencak silat asli dari Indonesia? Jika benar, bagaimana pandangan Bapak atau perguruan di sini? Ya, benar. Jadi bela diri pencak silat khususnya itu murni asli Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini ada di Indonesia sejak dari zaman dulu, zaman nenek moyang, zaman penjajah. Ada silat zaman penjajahan dulu latihannya ngumpet-ngumpet ya, sembunyi-sembunyi, nggak seperti sekarang. Dulu itu hasil dari budidaya olah pikir masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan di setiap daerah ada. Itu uniknya, setiap Indonesia, Betawi ada silat khusus, Jawa Barat punya sendiri, Sumatera juga ada sih. Jadi setiap daerah punya nilai-nilai tersendiri terkait dengan ilmu bela diri itu. Makanya saking kayanya hasanah ilmu bela diri Indonesia, makanya kita resmikan sebagai sebagai asli khas Indonesia pencak silat. Dan ini diakui di dunia sebenarnya, dan mulai diadopsi di beberapa negara. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, Ya. bagaimana aspek mental spiritual, aspek seni dan budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga menurut Bapak Firdaus selaku informan? Ya, betul. Kita ada beberapa aspek tadi yang disebutkan itu benar, dan yang utama adalah aspek mental spiritual. Dan ini harus dibangun oleh seorang kasatria atau seorang pesilat, seorang pendekar, seorang atlet. Kenapa aspek ini menjadi fundamental? Karena aspek mental spiritual itu harus dimiliki seorang pesilat. Apa sih aspek mental spiritual itu? Aspek mental itu berarti mental spiritual ada keberanian yang ditimbulkan dari spirit keagamaan, bahwa ada nilai-nilai yang harus dilarang dan tidak boleh dilakukan. Maka ini menjadi aspek yang paling utama dan sudah. Jadi anak-anak itu ditanamkan nilai agama, nilai spiritual. Makanya ketika anak-anak kita ajarkan, ketika kalian harus melakukan silat, jadi harus jangan meninggalkan aturan-aturan. Seperti orang yang Islam harus dengan jalankan dengan keimanannya. Orang non-Islam, Nasrani harus juga taat ibadahnya. Agama Hindu, Buddha, ketika dia belajar silat harus kuatkan agamanya, karena ini bagian daripada fondasi. Jika seorang pesilat jauh dari agama, ini yang dikhawatirkan hanya diambil nilai-nilai negatifnya. Dan ketika aspek mental spiritual ditanamkan di anak-anak silat ini, atau para atlet atau para pesilat, itu diharapkan akan mempunyai mental yang tangguh ya, karena aspek mental spiritualnya diperkuat. Itu aspek kemanusiaan. Nanti aspek itu ada beberapa aspek lagi, aspek kemanusiaan, ada ketuhanan, aspek
kemanusiaan. Aspek ketuhanan berarti ide taat ibadah. Anak silat harus taat ibadah. Aspek kemanusiaan, anak silat harus toleransi, harus tolong menolong. Aspek persamaan ini harus membawa di masyarakat. Jadi itu. Dan tadi yang kedua apa? Aspek olahraga, betul. Karena di dalam bela diri ada gerak tubuh, olah tubuh, jurus dan lain sebagainya. Itu diajarkan untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, jasmani dan rohani. Itu aspek olahraga. Aspek lainnya apa tadi? Aspek lainnya itu ada spiritual, aspek seni dan budaya. Nah, seni budaya, bagus. Tadi olahraga udah ya. Seni budaya ada aspek seni. Kenapa dikatakan ada aspek seni? Di sana ada gerak-gerak khusus, gerak yang dihasilkan dari bela diri menjadi hiburan, menjadi gerak yang estetis, yang artistik ya, yang ada nilai seninya. Seperti kalau di dalam seni itu ada namanya seni ibingan, ya, seni tunggal, seni beregu. Yang anak silat dibimbing dengan hafalan jurus kembangan, kemudian diberikan disatukan dengan media musik namanya kendang pencak. Nah, maka dihasilkanlah seni pencak silat. Nah, itu selain dari aspek olahraga tadi ya. Ya, jadi saya lengkap ya, dari aspek spiritual, aspek olahraga, aspek seni budaya, semuanya tercakup dalam bela diri itu benar, dan itu juga sudah diakui oleh dunia internasional. Baik Bapak, sudah cukup. Ya. Dikarenakan pertanyaannya sudah habis ya, terima kasih untuk Bapak Firdaus karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan anggota kelompok saya. Saya akhiri sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.